Astaghfirullah. Al-Mustafa alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada poin di perkampungan kabilah Bani Sa'ad atau Bani Sa'idah. Bisa dilihat pada halaman ke-62-nya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan bangsa Arab tentu di zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang tentu sudah tidak ada kebiasaan seperti ini, wallahu a'lam. Jadi apabila ada kelahiran di kota, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun nabi kecuali orang kota. Bukan berarti kemudian hendak merendahkan desa, tidak. Tapi memang nabi-nabi itu semua lahir di kota. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan orang-orang mulia yang sudah saya jelaskan. Jadi kebiasaan orang-orang kota itu apabila lahir maka bayi mereka itu akan disusukan ke kampung-kampung. Tentu ada alasan kenapa tidak disusui sendiri. Karena ini tradisi mereka masalahnya di zaman itu. Kalau kita hari ini ibu punya bayi kemudian disusukan kepada orang lain, tentu tidak redha. Kecuali mungkin dalam hal-hal tertentu mungkin ya. Karena air susunya tidak keluar, takut kemudian bayinya tidak sehat. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang menjadikan akhirnya kemudian disusukan kepada orang. Tetapi orang dulu mereka menitipkan bayi-bayi mereka itu ke kampung-kampung karena banyak alasan. Salah satunya demi kesehatan si bayi. Karena di kota itu banyak wabah. Makanya supaya bayinya sehat maka diletakkan di tempat yang sehat. Jadi kampung-kampung. Yang kedua juga supaya tidak ada ikhtilaful lughah. Jadi perselisihan bahasa. Karena di kota itu sudah kacau bahasa Arabnya. Karena banyaknya orang-orang luar, akhirnya bahasa Arabnya sudah tidak fasih lagi, beda dengan orang kampung. Jadi supaya melatih bahasa. Kemudian lebih daripada itu, supaya badannya dan fisiknya itu kuat. Dan banyak pertimbangan kenapa orang dulu menitipkan bayi mereka ke desa-desa gitu ya. Tapi yang jelas bahwa setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang datang ke kota Mekah. Salah satunya adalah dari kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'diyah. Ada sekitar kurang lebih 40 wanita. Mereka datang dari kampung menawarkan diri untuk menyusui bayi-bayi kota. Ya tentu wanita-wanita yang punya anak. Kalau tidak punya anak kan nggak keluar air susunya. Tujuannya cuma satu, hanya masalah ekonomi saja. Jadi mereka itu hanya untuk mencari ekonomi. Sini saya susui bayi kalian, sebulan kalian bayar sekian. Jadi murni masalah ekonomi. Ketika kemudian wanita-wanita dari Bani Sa'diyah ini datang ke kota Mekah, mereka pun mendapatkan bayi-bayi yang mereka harapkan. Masalahnya ketika kemudian mereka lewat di bayi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau. Tidak ada yang mau ngambil. Setiap lewat, nengok, lewat lagi.
Nanti datang lagi wanita, nengok lagi, tak mau lagi. Pokoknya banyak wanita yang menolak untuk mengambil Nabi. Kenapa alasannya? Pertama, dia anak yatim. Yang kedua, orang tuanya fakir. Sementara tujuan mereka menyusui itu untuk mendapatkan ekonomi. Kalau sudah yatim kemudian fakir, dapat apa kita menyusui anak ini? Makanya banyak wanita-wanita di zaman itu ya lewat saja, nengok lewat begitu saja. Sampai akhirnya ada wanita yang telat di semuanya. Rupanya ada satu wanita namanya Halimah Sa'diyah. Itu telat datang dan sudah tidak ada bayi lagi kecuali hanya itu saja. Pada awalnya Halimah Sa'diyah ini tidak mau mengambil, tapi suaminya Abu Kabsin kemudian meminta kepada istrinya, sudah ambil saja, mudah-mudahan dengan mengambil dia kita dapat berkah. Akhirnya kemudian diambillah Nabi SAW oleh seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Inilah wanita ketiga yang menyusui Nabi. Karena wanita yang pertama yang menyusui Nabi tentu ibundanya, Aminah bintu Wahbin. Bahkan saat kelahirannya hadir seorang budak milik Abu Lahab namanya Thuwaibah. Itu Thuwaibah itu hadir saat kelahiran Nabi. Dialah yang kemudian menghabar berita gembira kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab ini paman Nabi, saudara daripada bapaknya, saudara seayah tapi lain ibu. Dihabarkan oleh Thuwaibah akan kelahiran Nabi SAW, maka Abu Lahab sangat senang sekali. Kenapa senang? Ya karena ponakannya. Ya, ketika itu kan belum ada permusuhan. Kemudian yang kedua, memang itu sangat senang. Saking senangnya, akhirnya Abu Lahab mengatakan kepada jariyahnya, anti hurrun liwajhillah, kamu merdeka. Karena sudah menghabarkan kegembiraan akan kelahiran Nabi SAW. Jadi Abu Lahab itu senang sebenarnya, cinta dengan Nabi SAW sampai dewasa. Abu Lahab itu suka dengan Nabi. Bahkan saking sukanya dengan Nabi, dia nikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi, Utbah dan Utaibah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tetapi karena ketika baru saja mengadakan akad pernikahan antara Utbah dan Utaibah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, tiba-tiba Rasul diangkat jadi Nabi. Disitulah terjadi permusuhan hebat antara Abu Lahab dengan Rasul, sehingga Abu Lahab meminta Utbah dan Utaibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang kemudian dua wanita ini dinikahi setelahnya oleh siapa? Utsman ibn Affan. Pertama menikahi Ruqayyah kemudian meninggal, kemudian Utsman menikahi Ummu Kulthum setelahnya. Bahasa kita turun ranjang kan gitu ya. Awalnya menikahi kakaknya, ketika meninggal menikahi adiknya. Makanya kemudian Utsman dikenal sebagai pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi. Sepanjang sejarah sejak Adam sampai kiamat, tidak ada laki-laki yang menikah dengan dua putri Nabi kecuali Utsman. Taib, kembali kepada kisah. Lah, Halimah Sa'diyah ini adalah wanita ketiga setelah Aminah, Thuwaibah. Halimah inilah yang menyusui Nabi SAW. Sedikit kita bicara tentang Halimah Sa'diyah sebelum kita melanjutkan. Halimah Sa'diyah sendiri disebutkan di dalam sejarah bahwa dia berasal dari Bani Sa'ad ibn Bakar, dari kabilah Hawazin. Namanya Halimah bintu Abi Du'aib. Jadi namanya Halimah bintu Abi Du'aib. Adapun Halimah Sa'diyah karena dinasabkan kepada kabilahnya, namanya kabilah Sa'ad, maka disebut senangnya Halimah As-Sa'diyah, namanya Halimah bintu Abi Du'aib. Adapun jadi dia punya suami namanya Abdul ibn Harith, dan Al-Haris ibn Abdul Uzza ini suami daripada Halimah As-Sa'diyah.
Dari sini lahir beberapa anak namanya Abdul ibn Harith. Jadi dia suaminya namanya Harith ibnu Abdul Uzza. Kemudian punya anak diantaranya Abdullah ibn Harith, kemudian Hafs ibn Harith, Unaisah ibn Harith, Hudzafah bintul Harith, dan inilah putra dan putri Halimah Sa'diyah. Jadi 2 putra 2 putri, Abdullah dan Hafs, kemudian Unaisah dan Hudzafah. Tentang keislaman Halimah Sa'diyah ini memang diperselisihkan para ulama. Apakah kemudian Halimah Sa'diyah ini belakangan dia masuk Islam ataukah tidak? Memang perselisihan panjang di antara ulama. Tetapi disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya bahwa di situ ada isyarat tentang keislaman Halimah Sa'diyah. Jadi setelah Nabi SAW diangkat jadi Nabi, umur Halimah ini panjang, ya. Dan ketika ada rombongan datang kepada Nabi SAW di sebuah tempat namanya Ji'rana, disitulah Nabi SAW memuliakan Halimah, bahkan memberikan hadiah yang besar, dan dia mengatakan kepada sahabatnya, inilah ibu susuanku. Setelah diberikan hadiah banyak, disitulah kemudian Halimah masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Halimah Sa'diyah meninggal dunia pada tahun ke-8 setelah hijrah Nabi SAW, kemudian dikuburkan di Baqi, samping Masjid Nabawi itu kan ada kuburan Baqi itu. Nah, di situ Halimah Sa'diyah kemudian dikuburkan pada tahun ke-8 dari hijrah Nabi SAW. Nah, itu sekilas tentang biografi Halimah Sa'diyah. Tapi kita kembali ke awal. Jadi Halimah Sa'diyah ini kemudian mengambil Nabi SAW. Lah, perjalanan dari kabilah Bani Sa'ad menuju Mekah itu kan jauh, bisa berhari-hari. Sementara tunggangan yang ditunggangi Halimah itu kan tunggangan yang paling buruk, beda dengan teman-temannya. Jadi menggunakan atan yang kurus, unta yang kurus, sehingga lambat jalannya. Apalagi kan orang dulu kalau safar itu mesti bawa kambing, karena kambing itu sebagai makanan pokok mereka, kan begitu. Ya kayak zaman dulu lah, kalau ibu pergi-pergi kan bawa bekal gitu ya. Zaman dulu, kok sekarang ngapain tiap jalan ada warung, ya kan. Oh zaman dulu mana ada ya, bawa bekal lah, kayak anak santri dulu ke pondok bawa beras gitu ya. Jadi kalau orang-orang dulu safar itu, apalagi memang di padang pasir, ya mereka sambil bawa kambing. Ya kalau lapar disembelih kambingnya, kemudian kalau haus diperah susunya. Karena itu mereka sehat-sehat karena minum air susu kambing, makan pula daging kambing. Lah ketika sampai kemudian di kota Mekah, kemudian dia mendapatkan Nabi SAW tidak ada yang mengambil. Kata suaminya, ambillah, mudah-mudahan dengan mengambil kan sudah lelah. Halimah dan suaminya itu malam-malam itu datang. Kemudian juga punya anak bayi lagi kan. Ya, karena kalau tidak punya anak bayi kan tidak keluar air susunya. Jadi digendong juga bayinya. Lah, Allah takdirkan kambing yang biasa diperah itu sudah tidak ada air susunya lagi, karena sudah keseringan diperah, habis air susunya. Sehingga kan susah akhirnya ya mau minum tuh. Sudah lemah, lelah, letih. Sehingga mempengaruhi juga kepada gizi ibunya tuh. Tidak keluar juga air susunya, jadi untuk anaknya. Tapi di sini ada keajaiban. Semenjak kemudian Halimah mengambil Rasul, disinilah keajaiban pertama. Betul kata suaminya, mudah-mudahan kalau kau ambil bayi ini, kita dapat berkah. Di malam itu memang Allah berkahi. Tiba-tiba kambingnya diperah banyak susunya, mereka pun bisa minum dengan lahapnya. Termasuk juga kedua teteh Halimah juga penuh dengan susu. Anehnya di sini, ketika Nabi SAW hendak disusukan ke sebelah kiri, tidak mau dia. Ya, ke sebelah teteh kiri tidak mau, karena biasanya sebelah teteh kiri itu untuk anaknya Halimah. Tapi ketika kemudian ditetehkan di sebelah kanan, Rasul mau pula. Nah, dari sini lihat bagaimana Nabi SAW sudah tanpa adilnya. Dia tidak mungkin merampas hak orang. Rasul masih bayi, tahu ini milik saudara sesusuannya. Ya, tidak mungkin dia menyusu dari tempat saudara sesusuannya. Dia mengambil teteh sebelah kanannya, baru dia mau nyusu dari situ.
Coba bayangkan, kecil-kecil saja sudah mengajarkan kepada kita bahwa mengambil hak orang itu tidak boleh. Nih ibu udah gede, udah tua pun masih juga ngambil hak orang. Kan gitu ya. Ini kan juga pelajaran kan itu ya. Jadi ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan dari kecil sudah nampak akhlaknya, nampak etika lah mungkin bahasa sekarang ini ya. Sudah nampak etikanya, akhlaknya, tidak mengambil hak orang. Kemudian dari situlah mereka bisa tidur. Bayangkan Halimah sudah lelah dengan suaminya dan anaknya juga, subhanallah. Mereka bisa tidur nyenyak sampai pagi hari, hilang semua capeknya. Dari situ dia bisa kembali ke Bani Sa'diyah dengan sehat. Berangkatlah mereka. Lah sepanjang jalan pun ada keajaiban juga. Ada irhasat, ada keajaiban. Lah tunggangan Halimah ini kan disebut namanya Atan. Atan itu kalau dari kurus, ada yang mengatakan unta kurus. Dia datang paling belakang, pulang pula paling depan. Itu bayangkan, padahal mereka kawan-kawan itu ada yang sudah 2 hari pulang, ada yang sudah 1 hari pulang, kan berhari-hari mereka datang dari Mekah ke itu, bukan sehari 2 hari. Namanya pakai tundangan, terus juga mereka bawa kambing kan gitu ya, kan lambat jadinya lah. Ini kan kuda. Rupanya Halimah ini dan suaminya lebih dulu sampai dibandingkan teman-temannya. Karena istirahat di jalan, dia jadi kuat gitu ya. Nah itulah keajaiban sepanjang perjalanan. Kemudian ketika sampai di tempatnya kabilah Bani Sa'diyah, kan terjadi pacaklik hebat waktu itu. Lama turun hujan. Ketika datangnya Nabi SAW ke kabilah Bani Sa'diyah ini, dengan kedatangan Rasul membawa berkah bagi kabilah, tiba-tiba turun hujan. Luar biasa. Sudah mereka nanti-nanti kapan hujan, rupanya turun hujan, dan ini keajaiban, irhasat ya, karena keberkahan Nabi SAW. Dengan adanya Nabi di situ, kabilah Bani Sa'diyah menjadi berkah, dan kehidupan Halimah menjadi lebih baik lagi. Karena semenjak Nabi SAW berada di rumah Halimah itu, semua kambing-kambingnya gemuk. Bahkan kalau ada kambing orang digabungkan dengan kambing dia, ikut gemuk juga. Wah, itulah hebatnya. Dari situlah maka kondisinya lebih baik, ekonominya lebih baik, dan itu dirasakan oleh Halimah dan keluarganya semenjak ada Nabi SAW. Biasanya orang-orang kabilah Bani Sa'diyah itu kalau menyusui bayi yang di Mekah itu, mereka paling tinggi setahun dibalikin, atau paling ini disempurnakanlah 2 tahun biasanya kan, baru dibalikan gitu. Lah ketika sudah sampai 2 tahun tuh, Halimah menyusui Nabi, kayaknya berat kali mau dibalikan. Padahal nggak dibayar itu kan. Kalau yang lainnya kan dibayar gitu, ini nggak dibayar. Karena apa yang mau dibayar? Aminah miskin ya. Tetapi berat untuk dikembalikan kepada Aminah. Tapi karena waktunya sudah dikembalikan, sudah 2 tahun masalahnya kan. Akhirnya kemudian datanglah dia ke Mekah, mau mengembalikan Nabi. Tapi rupanya dia meminta tambahan kepada Aminah supaya menetap beberapa tahun lagi di kabilah Bani Sa'diyah. Akhirnya diizinkan, dibawa balik lagi ke Bani Sa'diyah. Setelah di usia 4 tahun inilah terjadi keanehan yang membuat khawatir Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi SAW di usia 4 tahun sedang bermain-main dengan saudara sesusuannya. Tiba-tiba kemudian turun 2 malaikat menjelma, 2 manusia yang sangat tampan, yang sangat bersih. Tiba-tiba mendekati Nabi SAW, kemudian membawa Rasul. Tiba-tiba akhirnya membelah dadanya, dan itu disaksikan oleh saudara sesusunya. Namanya anak-anak kecil polos kan itu, 4 tahun 5 tahun kan masih anak-anak kan itu. Nabi SAW pertama Nabi SAW, karena ada khilaf ulama berapa kali Rasul dibelah dadanya itu. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Pertama ketika di masa kecil di kabilah Halimah Bani Sa'diyah, kemudian yang kedua ketika diangkatnya menjadi Nabi, dan yang ketiga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak, pendapat yang kuat cuma 2 kali saja. Pertama ya di sini di tempat Halimah Sa'diyah, yang kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj, sebelum diangkat tuh dibelah dadanya tuh.
Jadi Nabi SAW dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam dari bejana emas dan dimasukkan kembali dan dijahit. Ya tentu ini medisnya malaikat. Kalau medis orang matilah kan gitu. Ya tentu malaikat dan kudrah Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala memang harus seperti itu. Sejak kecil pun sudah dibersihkan hatinya. Padahal anak kecil itu kan tidak punya dosa, Bu. Apa yang mau dibersihkan dari dosa? Ya, anak kecil kan itu. Mereka tidak punya dosa, polos. Tapi karena ini calon seorang nabi, ya tentu harus bersih lagi hatinya dibandingkan yang lainnya. Makanya dari kecil tuh oleh Allah sudah dibersihkan dadanya, supaya dihilangkan nanti setelah besar itu penyakit-penyakit hati. Karena memang ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi utusannya. Lah, saudara sesusuannya ini cerita dengan polosnya sama Halimah. Kemudian Halimah ketakutan ketika kemudian dilihat memang ada bekasnya. Bekas jahitannya itu ada. Karena di zaman jahiliyah kita tahu bahwa mereka itu yang namanya keyakinan kepada jin itu kan kuat, orang-orang jahiliyah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara kebiasaan orang-orang Quraisy musyrik Arab itu, mereka kalau lewat di sebuah tempat yang menakutkan, maka mereka akan permisi kepada tempat itu dan mengatakan, wahai sayyid hadzal wadi, wahai pemimpin lembah ini, wahai pemimpin lembah itu, tolong jangan ganggu saya mau jalan. Ya, gitu ya. Jadi main permisi. Nah, maka datang Nabi SAW diganti, jangan main permisi seperti itu. Kata Nabi SAW, idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil min manzilati dzalik. Kata Rasul, apabila kalian lewat di sebuah tempat yang menakutkan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dah, tidak ada yang ganggu dia kok. Sampai dia pergi dari situ, enggak ada yang ganggu. Diganti tradisi seperti ini. Ya, tapi rupanya tradisi ini masih ada juga di zaman sekarang kan. Coba ibu kalau lewat tempat-tempat permisi itu baik, Bu, kalau sama orang. Ada orang duduk permisi itu etika namanya kan. Tapi kalau nggak ada orang lewat pohon permisi, ya kan orang dianggap gila, permisi sama siapa kan gitu. Nggak ada orangnya di situ. Maksudnya mungkin sama jin penunggu pohon kan. Itu kalau jalan kaki ibu pakai permisi pakai mulut, kalau pakai kendaraan pakai klakson tuh biasanya. Permisinya kan. Intinya di sini diganti tradisi itu. Makanya Halimah Sa'diyah ketika diceritakan seperti itu langsung takut dia, jangan-jangan dia kesambet gitu ya, jangan-jangan kena jin dan begitu seterusnya. Langsung hari itu peristiwanya, hari itu juga dipulangkan karena ketakutannya Halimah Sa'diyah ini. Ketika kemudian dibawalah Nabi SAW di usia 4 tahun menuju Mekah, mau dibalikan sama Aminah, diceritakan peristiwanya itu sama Aminah itu. Tapi Aminah malah senyum, kayaknya nggak ada cemas-cemasnya. Kamu tahu nggak saat bayi ini, saat anakku Muhammad ini lahir, diceritakanlah sama Aminah keanehan-keanehan saat melahirkan itu. Saat saya mengandung tidak ada sama sekali keletihan, kelemahan, seolah-olah nggak pernah ada kandungan. Ya kayak biasa, ketika melahirkan pun tidak ada darah, tidak ada ini, dan keluar cahaya yang akhirnya melesat ke arah Syam. Ya, ceritakan keanehan-keanehan itu. Makanya membuat kemudian Halimah menjadi tenang. Lah yang tadinya niatnya mau dikembalikan, sekarang minta lagi. Kan itu. Minta memohon-mohon supaya ikut dia lagi, dibawa lagi. Akhirnya dibawa lagi. Dibawa lagi. Ya, sampai di usia 6 tahun. Lah di usia 6 tahun ini ya sudah kelamaan. Tentu namanya orang tua, Aminah ya Aminah pun pengen anaknya bersama dia karena sudah 6 tahun, artinya sudah gede gitu. Maka dia meminta Aminah supaya anaknya dikembalikan. Walaupun berat hati Halimah mengembalikan, oh itu anak orang cemana lagi, dibalikan kan gitu. Dibalikan ke pangkuan Aminah bintu Wahbin di usia 6 tahun. Jadi bersama Halimah Sa'diyah itu 6 tahun dia. Lah akhirnya kemudian Aminah ini ingin memperkenalkan anak Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan ada darah juga dari Madinah. Karena kita tahu bahwa kakek buyutnya Hashim itu menikah dengan wanita Madinah.
Ya, yang kemudian setelah Hashim meninggal lahirlah Syaibah yang dikenal dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah, kemudian menikah dengan Aminah, lahirlah Rasul. Jadi masih ada kerabatnya di Madinah. Jadi dia ingin memperkenalkan, karena kan Abdullah bapaknya kan meninggal di Madinah. Ketika itu bapaknya Rasul disuruh untuk mengantarkan barang dari Abdul Muthalib kepada saudara-saudara di Madinah. Allah takdirkan sampai di Madinah sakit, kena wabah. Maka meninggallah ayahanda Rasul dan dikuburkan di kota Madinah. Jadi ibunda Rasul ini, Aminah ini, ingin berkunjung kepada keluarganya yang di kota Madinah, plus juga ingin menziarahi kuburannya. Maka berangkatlah kemudian Aminah ini bersama Ummul Barakat, budaknya, ya, dimatakan bersama Thuwaibah, dan juga berjumpa dengan kerabat-kerabatnya yang di Madinah. Tentu mereka senang dengan kedatangan Rasul dan juga ibundanya. Kemudian juga sempat berziarah ke kuburan ayahandanya Abdullah. Tetapi hanya beberapa hari di kota Madinah, setelah disitulah kelelahan Aminah, kemudian jatuh sakit yang mengakibatkan sakitnya mengalami kematiannya. Maka Aminah kemudian dikuburkan di suatu tempat namanya Abwa, antara Mekah dan Madinah. Disitulah ibunda Rasul dikuburkan. Makanya satu hari Nabi SAW meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya dan mendoakannya. Tapi Allah hanya mengizinkan menziarahinya dan melarang untuk mendoakannya. Dari sini terjadi khilaf pendapat yang sudah saya jelaskan tentang orang tua Nabi kan. Kemarin saya sudah jelaskan, ada yang berpendapat orang tua Nabi di neraka, ada yang mengatakan tidak, yang dimaksud di situ bukan orang tuanya tapi paman-pamannya. Pokoknya banyak perselisihan ulama tentang masalah ini, dan tentu kita tawakuf saja. Ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Karena gara-gara membahas ini ribut jadinya. Gara-gara pembahasan hadis, kan bapaknya sudah meninggal. Dia tanya, di mana bapakku? Maksudnya di surga ke di neraka? Rasul tidak mau jawab. Makanya Allah mengatakan, la tas'al an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah bertanya tentang sesuatu yang tidak ada faedahnya, kalau dijawab nyesal nantinya. Ya. Tetapi tetap orang ini ngomong terus, aina abi, di mana bapakku? Di mana bapakku? Rasul marah sampai Rasul mengatakan, inna abi wa abuka finnar. Itu. Ketika tahu bapaknya neraka makin gelisah lah jadinya. Ya. Tapi Rasul mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakmu dan bapakku dan bapakmu di neraka. Bapak itu siapa? Apakah bapak kandung ataukah paman di sini? Ya, bagi yang mengartikan itu paman, ya yang maksudnya Abu Thalib di sini, bukan ayahanda Rasul. Ya, tapi zahir hadis mengatakan ya ayahanda, berarti orang tua, bukan paman kan itu. Intinya terjadi polemik di sini, tetapi kalau kita membahas ini jadi ramai jadinya. Ya. Maka karena ini tidak menambah keimanan dan ketakwaan seorang, lah tawakuf saja. Kita tawakuf, wallahu alam, ya, tentang masalah ini. Tapi intinya akhirnya ketika kemudian Aminah meninggal dunia di Abwa, maka kemudian Ummul Barakat atau disebut Ummu Hakim, budaknya daripada Khadijah, membawa Nabi SAW yang ketika itu usianya masih 6 tahun untuk dikembalikan kepada keluarganya yang ada di Mekah. Lah ketika itu kan kakeknya masih hidup, Abdul Muthalib. Maka kemudian oleh pembantunya Aminah ini diberikan kepada Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun akhirnya merawat Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang, karena tahu ini kan sudah yatim piatu kan itu ya, ayahnya sudah nggak ada, ibundanya sudah nggak ada. Akhirnya Abu Thalib pun merawat Nabi SAW, tapi tidak lama, hanya 2 tahun saja. Tapi hebatnya Abdul Muthalib ini punya firasat yang kuat gitu ya. Dia pemimpin Arab, dia tahu bahwa ini cucunya ini bukan orang biasa. Jadi kebiasaan Abu Thalib ini, Abdul Muthalib ini kan namanya seorang raja. Tentu raja itu kan punya singgasana, tempat duduk kan itu ya. Tapi kan orang Arab tuh bukan seperti itu. Mereka biasanya menggunakan permadani, kayak sajadah tebal yang biasa diduduki pembesar gitu saja. Lah sajadah itu tidak boleh orang duduk di situ.
kecuali Abdul Muthalib saja. Ada anak-anak Abdul Muthalib berani di sajadah itu karena itu tempat duduknya seorang raja. Tapi Nabi SAW duduk pula di situ. Dan apabila dilarang oleh paman-pamannya jangan duduk di situ, dibela sama Abdul Muthalib, biarkan dia duduk di situ. Fa innalahu sya'nun, karena dia punya masa depan yang berbeda dengan kalian. Jadi firasatnya Abdul Muthalib, dia beda dengan kalian, biarkan dia duduk di situ. Jadi memang Abdul Muthalib luar biasa sangat menyayangi Nabi SAW. Ya karena dia sendiri yang memberi nama. Nama Muhammad itu kan Abdul Muthalib yang kasih nama. Lah setelah itu kemudian hanya Abdul Muthalib. Kemudian masuk ke pangkuan pamannya Abu Thalib. Paman Nabi banyak, yang kaya-kaya banyak. Ya, yang kaya-kaya itu kan banyak, Hamzah, kemudian Abu Lahab, ya. Dan paman-paman Rasul banyak. Kenapa pertanyaannya Abdul Muthalib kok mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi? Kok tidak kepada Abu Lahab saja yang sudah jelas-jelas kaya? Abu Thalib dah miskin, banyak anaknya lagi. Alasannya kenapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib? Karena Abu Thalib dan ayahanda Rasul itu satu bapak satu ibu. Kan Abdul Muthalib banyak istrinya. Ya, kebanyakan anak-anak Abdul Muthalib satu bapak lain ibu. Tapi Abu Thalib dengan Abdullah ayahanda Rasul itu dia satu kandung. Berbeda dengan Abu Lahab. Salahnya. Tapi Abu Thalib dengan Abdullah ini satu ibu dan satu bapak. Maka kedekatan saudara kandung akan berbeda dengan kedekatan saudara sebapa. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa Abdul Muthalib menyerahkan Rasul kepada Abu Thalib. Apalagi kemudian Abu Thalib ini memang dikenal kebijakannya, orangnya bijak. Cuman memang kurang dari segi ekonomi dibandingkan paman-paman Nabi yang lainnya. Tapi itu yang dipercaya dan diwasiatkan sebelum kematiannya agar Abu Thalib merawat Nabi. Ya akhirnya dirawatlah oleh Abu Thalib sepeninggal Abdul Muthalib 2 tahun merawat Nabi. Pertanyaan pun muncul, kita lihat coba. Kenapa Nabi SAW sedemikian rupa diuji oleh Allah? Mulai ayahnya meninggal, kemudian berpindah tempat pangkuan ke ibundanya, kemudian berpindah tempat pangkuan kepada Halimah, kemudian ibundanya meninggal dunia, berpindah pangkuan kepada Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia, berpindah pula kepada Abu Thalib. Kenapa mesti seperti itu perjalanannya? Ya. Ulama mengatakan Allah sudah membuat Nabi kita Muhammad SAW ya, supaya Rasul hidup mandiri, supaya Rasul SAW hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluknya. Sebab kalau seandainya Abdullah ayahanda Rasul hidup, jangan-jangan itu ayahnya itu yang ngajari dia. Tapi ketika ayahnya meninggal dunia, kemudian Rasul dari tangan ke tangan, maka Rasul hanya bisa bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada kebaikan makhluknya. Makanya sengaja dioper seperti itu gitu ya. Memang Allah berkehendak seperti itu. Lah ketika kemudian di tangan Abu Thalib inilah kurang lebih sayangnya Abu Thalib kepada Rasul seperti sayangnya Abdul Muthalib kepada Rasul. Bahkan lebih mendahulukan Nabi dibandingkan anak-anaknya. Abu Thalib ini banyak anaknya. Ya, banyak sekali, ada Ali, ada Ali itu kan banyak gitu ya, Ukail dan yang lainnya. Tetapi sayangnya Abu Thalib kepada Rasul lebih dibandingkan anak-anaknya. Bahkan satu malam Nabi SAW ini ingin tidur. Maka Abu Thalib itu perhatian sampai kepada urusan pakaian. Jadi Abu Thalib mengatakan kepada Rasul, jangan pakai pakaian bermain, pakai pakaianlah pakaian tidur. Suruh diganti. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Abu Thalib, macam mana saya akan membuka bajuku di hadapan dengan membuka aurat katanya. Sebaiknya kau keluar biar ku ganti. Subhanallah, dia orang belum balik Nabi itu. Ya, usianya 8 tahun. 8 tahun 9 tahun kan begitu. Kan cuma 2 tahun, 6 tahun bersama Halimah, 2 tahun bersama Abdul Muthalib, berarti kan 8 tahun. Ya. Di usia-usia ya anak-anak SD lah, itu kelas 5, dia mengatakan kepada pamannya seperti itu. Dia tahu aurat itu tidak boleh tampakkan.
Dari situ pamannya Abu Thalib itu sudah melihat bagaimana etika dan akhlak Nabi itu dari kecil tuh. Maka Abu Thalib keluar terus dia ganti baju karena tidak mau auratnya nampak kepada orang lain, padahal masih anak-anak. Ya. Kemudian setelah dia tidur, Abu Thalib masuk, dilihatnya wajah Rasul rupanya bercahaya. Kemudian keluar wangian dari tempat tidurnya, seolah-olah dia membaluri tempat tidurnya dengan misik, padahal bukan. Jadi Abu Thalib itu sudah banyak melihat keanehan Nabi SAW itu, sehingga wajar kalau seandainya dia pun sangat cinta dengan Rasul dibandingkan anak yang lainnya. Apalagi setelah kemudian dia mengambil Nabi sebagai anak angkat di rumahnya, ekonominya cukup lumayan dibandingkan sebelumnya. Dan itu menunjukkan bahwa siapapun yang mengkafil anak yatim, maka ekonomi kita akan ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan takut kalau seandainya kita ini mengkafil anak yatim, pasti rezeki ada aja. Nah, buktinya di sini Abu Thalib mengkafil anak yatim, Rasulullah SAW ekonominya dimudahkan, padahal dia kafir tuh, karena belum ada Islam di zaman itu. Lah di usia 12 tahun lah akhirnya Nabi SAW hendak diajak oleh Abu Thalib, seperti kebiasaan orang-orang Quraisy, dilatih menjadi seorang peniaga. Di usia 12 tahun ini diajak berniaga, karena yang namanya urat bisnis dan perdagangan di lingkungan orang-orang Quraisy itu sangat mengalir dan mengental. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka melaksanakan rihlah. Rihlah itu maksudnya perjalanan untuk berniaga ke dua tempat. Pertama ke Yaman, yang kedua ke Palestina. Jadi cuma dua tempat ini, antara Palestina dan Yaman saja. Rihlatash syita'i was-shaif. Ya, bagaimana kemudian kisah selanjutnya? Ya, tentu nanti akan ada pembahasannya. Kita masuk baca sedikit perkataan dari pengarang di sini. Ya, di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit iklim perkotaan. Hal ini mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak kecil. Oleh karena itulah maka Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasul. Akhirnya mendapat seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abi Du'aib, suami dari kabilah yang sama. Dengan begitu di sana Nabi SAW memiliki banyak saudara sesusuan seperti Abdullah bin Al-Haris, Anisah bin Al-Haris, Hudzafah ataupun Judhamah binti Al-Haris. Ini anak-anaknya Halimah ya, yang saya katakan tadi. Ya, dialah yang berjuluk Asy-Syaima, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasul serta Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, saudara sepupunya Nabi. Nah, jadi yang disusui Halimah bukan hanya Nabi saja, tetapi ada namanya Abi Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, yang kemudian dia punya anak wanita. Kata Rasul tidak mau. Ya, kenapa? Karena ayahnya adalah saudara sesusuan dia, berarti kan nyambung mahram. Ya nggak boleh. Tetapi mahramnya anak susuan itu kepada ibu yang menyusui saja. Ya, kepada ibu yang menyusui saja itulah menjadi mahram. Anak ini kepada ibu yang menyusui dan keluarganya tentunya. Tapi dari yang lain tidak sebagaimana mahram dari keluarga, gitu ya. Hanya sebatas kepada ibu susuannya saja. Lah paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Satu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW saat beliau berada di sisi ibu susuannya Halimah. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara susuan Nabi. Bahkan Hamzah ini pamannya Nabi, tapi satu sisi dia saudara sesusuan. Ya, jadi satu sisi paman, satu sisi saudara sesusuan. Halimah merasakan adanya keberkahan dan
dari kehidupan Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, baiklah kita biarkan dia mengisahkan sendiri secara rinci. Jadi ini Halimah berkisah sendiri tentang perjalanan hidup ketika mengambil Nabi SAW. Halimah pernah berkisah bahwasanya satu ketika dia pergi bersama suaminya dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita lain dari Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkata, ketika itu sedang musim paceklik di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang berhasil yang dihasilkan unta yang sudah tua. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan, sedang air susu mana ini? Susu unta tua yang unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dari dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal itu membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai juga di Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasul melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim, sebab tujuan kami rombongan wanita bayi susuan itu hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau bayi yang yatim, apa gerangan yang dapat diberikan oleh mengambil bayi, maksudnya bayi Nabi. Kami semua tidak menyukainya. Karena hal itu akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah-tengah kita sebagai satu keberkahan. Ya. Dan memang menjadi berkah kan itu ya. Akhirnya aku pergi bersama kepada beliau dan membawanya, serta sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Jadi terpaksa sebenarnya karena malu saja, mereka kawan-kawannya dapat bayi kok saya enggak. Awalnya itu niatnya Halimah itu sebenarnya, cuma suaminya mengatakan udahlah ambil saja, mudah-mudahan ada berkahnya gitu ya. Kemudian Halimah melanjutkan, setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan-akan menyongsong untuk menetai seberapa dia suka, dia pun meneteknya sehingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara susuan bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya kami tidak bisa memejamkan mata mungkin ya, untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum, lalu dia meminum dan aku juga ikut minum sehingga perut kami juga kenyang. Masya Allah, bayinya kenyang, ibunya kenyang, bapaknya kenyang, kenyang semua. Berkah kan itu ya. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan sangat lelapnya. Inilah berkahnya Nabi di tengah-tengah mereka. Pada pagi harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menimpalinya, kata Halimah. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan beserta beliau di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sungguh
sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah itu. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, wahai putri Abu Du'aib, ada apa denganmu? Kesinilah. Ya, bukankah keledai itu yang dulu engkau tunggangi ketika pergi? Aku menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Mereka berkata, demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledaimu ini. Kemudian sampaikanlah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'diyah. Sepanjang landus darinya, sejak kami pulang dengan membawa Muhammad, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak, sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya, padahal orang-orang tidak pernah mendapatkan setetes air susu pun di puting kambing mereka. Kejadian ini membuat kaumku yang mukim berkata kepada para penggembala mereka, celaka kalian, pergilah ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abi Du'aib itu mengembalakan kambingnya. Meskipun demikian, realitanya kambing-kambing mereka pun tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun, sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah, sehingga tidak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak sebayanya, sebab sebelum mencapai usia 2 tahun dia sudah tumbuh dengan postur tubuh yang kuat. Jadi memang tubuh Nabi sudah memang Allah sendiri yang membentuk gitu. Jadi dibedakan dengan bayi-bayi yang lain ya wajar, karena dia memang Allah Subhanahu wa taala sudah membentuknya. Dan yang terakhir kata Halimah melanjutkan, akhirnya kami mengunjungi ibunya dan dalam hati yang paling dalam kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaan tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, kiranya anda sudi membiarkan anak itu bersamaku lagi hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Mekah. Kami terus memelas kepada ibundanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami beberapa waktu. Nah, kemudian terjadi pembelahan dada, sudah saya jelaskan, dan berakhir kepada pangkuan ibunda Aminah bintu Wahbin. Wallahu a'lam bishawab. Lebihnya ibu bisa baca sendiri. Ya, saya sudah meringkasnya tadi. Baik, sampai di sini kita belum ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an